Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini saya akan melanjutkan segmen tanya saham. Berhubung tanya saham 5 kemarin masih banyak yang belum saya analisis menurut pendapat saya, maka saya akan alihkan dulu ke segmen tanya saham 6-nya. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas saham-saham yang pertama yaitu saham KF, SIDOF, Film, SSMS, TOWR, BNGA, dan TGRA serta KIJA. Nah, jadi untuk pembahasan mengenai market ISG, kalian bisa lihat pada video tanya saham 5 atau pada video sebelumnya, dan linknya saya akan taruh di deskripsi. Saham pertama yang akan saya bahas yaitu saham Kimia Farma atau disingkat dengan KF. Pada hari Kamis kemarin, KF berhasil ditutup naik pada level 3.740 atau naik sebanyak 6,86% guys. Nah, jika kita lihat marketnya di sini, KF berhasil rebound dari ARB beruntun, ARB 14 hari gitu kan, ARB 2 minggu. Di sini jika kita lihat pada MACD-nya, di sini telah muncul yang namanya itu Golden Cross, di mana Golden Cross itu adalah saat yang tepat untuk kita open posisi buy. Tetapi jika kita lihat berdasarkan Fibonacci, di sini perlu diperhatikan. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita kemarin open posisi buy-nya itu di range harga 3.400 sampai 3.500 guys. Tetapi di sini udah 3.740. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan candle seperti ini, candle yang terakhir muncul ini, dia tidak mempunyai shadow di bagian atas, maka kemungkinan besar untuk hari Senin dengan news yang bagus juga, KF akan diprediksi naik dengan target selanjutnya yaitu 4.290. Saham selanjutnya yaitu saham SIDO. Pada hari Kamis kemarin, saham SIDO ditutup naik pada level harga 780 atau naik sebanyak 1,3%. Jika kita lihat dari marketnya, di sini berdasarkan SMA, saham SIDO akan melakukan persilangan antara SMA 9 dan antara SMA 41, di mana apabila telah terjadi persilangan antara kedua SMA itu, maka market akan berubah menjadi uptrend. Nah, jika kita lihat dari RSI-nya, di sini belum ada indikasi bahwa RSI akan menyentuh garis putus-putus pada bagian atas. Itu dapat kita lihat pada garis biru masih ingin bersilangan daripada garis yang berwarna oranye. Jika kita lihat dari MACD-nya, di sini juga sama. Belum ada indikasi bahwa garis biru ini jenuh gitu. Nah, dia pun baru bersilangan di sini, baru membentuk golden cross-nya pada awal Februari kemarin. Jika kita lihat berdasarkan Fibonacci, di sini saham SIDO berhasil berhenti di atas level harga 775. Itu artinya jika dia berhasil berhenti di atas 775, maka target selanjutnya yaitu pada level harga 790 dan 805. Nah, berdasarkan candle yang terbentuk, yang terakhir yaitu adalah candle hammer hijau. Dan biasanya juga setelah candle hammer hijau terbentuk, maka candle penerusannya ialah candle yang berwarna hijau. Jadi buat teman-teman yang udah open posisi buy pada harga penutupan, kalian nggak perlu khawatir apabila ISG-nya bersahabat, maka saham SIDO berpotensi besar untuk naik ke 790. Itu target TP kalian yang pertama, dan target TP kalian yang kedua yaitu pada level harga 805. Dan jangan lupa untuk menggunakan stop loss sebanyak 3% untuk mengurangi besar kerugian. Saham selanjutnya itu saham Film. Saham Film pada hari Kamis kemarin ditutup naik pada level harga 338 atau naik sebanyak 11,18%. Jika kita lihat marketnya berdasarkan simple moving average yang saya gunakan yaitu SMA 9 dan 41, market masih dikatakan uptrend apabila SMA 9 masih berada di atas daripada SMA 41 yang saya gunakan. Jelas terlihat bahwa market dalam kondisi uptrend. Nah, jika kita lihat dari RSI-nya, di sini ada signal yang kuat untuk kita open posisi buy karena di sini telah terjadi yang namanya persilangan garis biru dan oranye dan juga telah menembus garis putus-putus bagian bawah. Maka target selanjutnya yaitu garis putus-putus bagian atas. Nah, jika kita lihat dari Fibonacci-nya, di sini saham Film berhasil berhenti di atas level harga 324. Maka target selanjutnya yaitu adalah 358. Jika teman-teman udah open posisi buy pada penutupan kemarin pada range harga 338, maka kalian bisa pasang stop lossnya di 320 dan target yang pertama 358 dan target yang kedua 414. Saham selanjutnya yaitu saham sawit sumber mas Sarana atau disingkat dengan SSMS.
pada hari Kamis kemarin, saham ini ditutup turun pada level harga 1085 atau turun sebanyak 0,46%. Jika kita lihat marketnya di sini saham SSMS masih tergolong yang namanya itu downtrend. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan SMA 9 dan SMA 41, garis yang berwarna biru ini yaitu SMA 9 masih berada di bawah daripada garis SMA 41 yang berwarna merah. Maka dari itu dapat saya katakan bahwa market SSMS pada time frame 1 hari masih dikatakan downtrend. Jika kita lihat berdasarkan RSI di sini, nah RSI-nya ini telah mencapai yang namanya titik jenuh, di mana RSI-nya ini telah bersilangan di atas garis putus-putus dan akan mungkin menyentuh garis putus-putus bagian atas lalu melanjutkan ke garis putus-putus bagian bawah seperti sebelumnya. Seperti ini. Nah, tetapi yang menariknya itu jika kita lihat pada MACD-nya, di sini telah terjadi yang namanya golden cross pada minggu lalu. Nah, kalau kita lihat dari MACD-nya, di sini sudah ada indikasi untuk kita open posisi buy, udah ada sinyal yang kuat untuk kita open posisi buy. Jika kita lihat dari marketnya, di sini pada Fibonacci, kalian bisa entry pada level harga 1055 sampai 1070 atau pada penutupan kemarin. Nah, target selanjutnya yaitu pada level harga 1140 dan 1250. Saham ini juga berpengaruh kepada harga sawit dunia gitu. Apabila harga sawit dunia naik dan IHSG naik, maka saham ini berpotensi kuat untuk sampai ke level harga 1140. Dan buat teman-teman yang udah pasang atau open posisi buy pada hari penutupan kemarin atau yang akan datang, kalian bisa langsung pasang stop loss sebanyak 3%, yaitu untuk meminimalisir kerugian kalian nanti. Saham selanjutnya yaitu saham Sarana Menara Nusantara atau disingkat dengan TOWR. Pada hari Kamis kemarin saham ini ditutup tidak naik dan juga tidak turun, yaitu pada level harga 1075. Artinya seller dan buyer itu sama-sama kuat menekan sehingga terbentuklah yang namanya candle doji. Nah, jika kita lihat berdasarkan marketnya, di sini masih saya katakan marketnya itu uptrend. Kenapa? Jika kita menggunakan simple moving average, di sini saya menggunakan SMA 9 dan 41, di mana SMA 9 menembus dari bawah daripada garis yang berwarna merah yaitu SMA 41. Maka saya simpulkan market masih dikatakan uptrend gitu. Jika kita lihat dari MACD-nya, di sini garis biru masih berada di atas daripada garis yang berwarna oranye. Nah, bisa saya simpulkan di sini market masih dikatakan uptrend jika dinilai dari MACD-nya. Nah, apabila kita lihat dari RSI-nya di sini kalian perlu waspada karena menurut saya di sini udah ada titik jenuh di mana RSI-nya ini telah bersilangan di sini dan kemungkinan besar akan menembus garis putus-putus bagian atas. Nah, jika kita lihat dari Fibonacci-nya di sini TOWR berhasil berhenti di atas level harga 1055. Nah, dia akan menguji ke level harga 1090 sama kayak hari Kamis kemarin. Selanjutnya ada saham BNGA. Pada hari Kamis kemarin, saham ini ditutup tidak naik dan juga tidak turun pada level harga 970. Jika kita lihat marketnya berdasarkan SMA, BNGA ini masih dikatakan downtrend. Kenapa? Karena SMA 9 berada di bawah daripada SMA 41 yang saya gunakan. Nah, jika kita lihat dari RSI-nya, di sini sudah ada warning bahwa pada RSI di sini telah terjadi yang namanya dead cross, garis biru menembus dari atas daripada garis yang berwarna oranye. Nah, dan juga di sini ada signal yang kuat bahwa garis RSI ini biru dan oranye ini akan menembus garis putus-putus bagian bawah. Dan kemungkinan besar marketnya itu akan turun jika dinilai dari RSI. Jika kita lihat berdasarkan MACD-nya, di sini telah terjadi yang namanya itu golden cross, di mana saat yang tepat untuk kita open posisi buy. Tetapi jika kita kembali kepada market, di sini kondisi marketnya itu sedang downtrend. Nah, saya takutnya bahwa market ini hanya istirahat sebentar dan akan melanjutkan turun kembali. Sedangkan candle terakhir yang terbentuk adalah candle doji,
di mana seller dan buyer itu sama-sama kuat menekan, sehingga kecenderungan harga itu sebenarnya kita nggak tahu mau ke arah mana, entah dia mau naik, entah dia mau turun. Nah, jika kita nilai berdasarkan Fibonacci-nya, kalian boleh entry di BNGA ini pada level harga 950 sampai 960 dan target selanjutnya yaitu 980. Apabila kalian udah entry di harga penutupan, kalian bisa pasang stop loss di 940, maka target selanjutnya itu ialah 980 dan target selanjutnya yang kedua yaitu pada range harga 1015. Oke, selanjutnya ada saham kawasan industri Jababeka atau disingkat dengan KIJA. Pada hari Kamis kemarin, saham ini ditutup tidak naik dan juga tidak turun pada level harga 174 atau 174. Jika kita lihat berdasarkan marketnya, di sini saham KIJA sedang mengalami yang namanya downtrend. Itu kenapa? Karena SMA 9 berada di bawah daripada SMA 41 yang saya gunakan. Nah, jika kita lihat dari MACD-nya, di sini telah terjadi yang namanya golden cross. Biasanya golden cross itu adalah titik atau saat yang tepat untuk kita open posisi buy. Tetapi kita juga harus melihat marketnya. Apakah marketnya ini akan kuat reversal, apakah akan istirahat aja untuk melanjutkan downtrendnya lagi. Ini setelah turun kuat, dia akan istirahat, maka dia akan turun lagi. Sama juga halnya dengan setelah naik tajam, dia akan istirahat, baru dia akan naik lagi. Seperti itu prinsip market. Nah, jika kita lihat dari RSI-nya, di sini RSI-nya sudah berada di atas daripada garis putus-putus bagian atas. Itu artinya di sini RSI-nya sudah mulai jenuh, ditandai dengan akan bersilangannya garis biru dan oranye pada RSI. Dan apabila telah bersilangan dan menembus garis putus-putus bagian atas, maka besar kemungkinan market ini akan dibawa turun lagi ke garis putus-putus pada bagian bawah. Jadi buat teman-teman yang udah entry KIJA pada candle yang ini, kalian udah bisa untuk TP secepatnya gitu. Nah, apabila bagi teman-teman yang udah entry buy pada harga penutupan di 173, positifnya kita masih bisa berharap bahwa saham ini akan naik untuk ke target 183 dan yang target keduanya itu adalah 193. Dan jika kita melihat kondisinya yang lagi downtrend, kalian bisa pasang stop loss sebanyak 3% dari harga kalian entry kemarin. Selanjutnya ada saham Teregra Asia Energi atau disingkat dengan TGRA. Pada hari Kamis kemarin, TGRA ditutup naik pada level harga 187 atau naik sebanyak 1,08%. Jika kita lihat pada marketnya dalam time frame 1 hari, TGRA berada dalam kondisi downtrend. Itu ditandai dengan SMA 9 berada di bawah daripada SMA 41 yang saya gunakan. Dan jika kita lihat berdasarkan MACD-nya, di sini hampir terjadi yang namanya bersinggungan dan bersilangan antara garis biru dan oranye. Apabila telah terjadi persilangan antara garis biru dan oranye, maka itu saat yang tepat untuk kalian open posisi buy. Nah, tetapi apabila kita lihat dari stok RSI-nya, di sini telah ada indikasi atau telah ada signal yang kuat untuk kita open posisi buy. Mengapa? Karena pada RSI-nya ini telah bersilangan sebelumnya dan sudah menembus garis putus-putus pada bagian bawah. Jika kita lihat daripada Fibonacci-nya, di sini TGRA masih berpotensi untuk menembus level harga 193. Apabila dia udah berhenti di atas 193, maka besar kemungkinan dia akan dengan mudah sampai ke level harga 220. Jadi buat teman-teman yang udah open posisi buy pada penutupan kemarin, kalian bisa pasang stop loss di range harga 158 dan target kalian yang pertama yaitu 193 dan 220. Sekian Tanya Saham episode 6 kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah support dan telah memberikan masukan kepada saya. Untuk yang ingin sahamnya saya analisa, bisa komen di kolom komentar. Dan juga mari kita berdiskusi di kolom komentar. Dan untuk episode selanjutnya, saya akan bahas saham WMUU, WSBP, ASI, BBRI, ERA, POWR, IPCC, dan BUL. Sekian video dari saya. Terima kasih.